Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus Universitas Belajar dari Kabupaten Data. Kami di sini dan kami di sini yaitu ingin melakukan wawancara dengan instansi untuk memenuhi kebutuhan unik supaya oleh sebelumnya mohon maaf karena pendapat dari mahasiswa masih yang sedang aku datang ke sini. Yang pertama saya ingin aktif, yang kedua kami ingin mewakili bapak masalah fikih sebagai tugas materi yang diajarkan oleh bapak supaya ketiga kami minta izin selama kawan saya berlangsung mengambil video sama foto sebagai bukti kalau kami sudah melakukan diskusi. Terakhir kami meminta doa dan nasihat dan motivasi bapak agar kami semangat dan bisa sesuai dengan waktu dan kami bisa melakukan kurang lebihnya itu doa kebijakan. Perkenalkan, saya Nabiyatul Adabia dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah semester 2. Asal saya dari Unpad. Saya di sekarang di sini di asrama. Intinya saya Sabira Manipasa Sabira. Prodi Agama semester 2 Fakultas Syariah, kemudian di Listrik. Dari Kabupaten Tentang nama saya Radana Syarifah, Profesor Keluarga semester 2 Fakultas Syariah asal dari Makassar. Di saya keluarga Profesor saya asal dari Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya di Yayasan Al-Azhar di Syariah. Kemudian pendidikan di bisa semua sementara agama terus masalah hukum misalnya apa yang di kawasan segala asalnya soal dari beliau membawa seperti kita misalnya di Kalimantan kita bisa sampaikan dengan saya saya pertanyaannya Pak, yang pertama itu kami ingin menanyakan mengenai terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu salah satunya masuknya sesuatu ke dalam mengganggu kita. Apakah jika seseorang itu mandi kemudian telinganya itu kemasukan air dan puasanya itu apakah batal? sesuatu
yang membatalkan puasa itu bisa dengan sengaja, bisa dengan aturan atau fikih asalnya didekat kemudian asalnya ya asalnya contoh ketika seorang itu ketika mandi ya atau menyalam dia hukumnya makruh. Kalau dia maksudnya dilanggar walaupun termasuk air di dalam tonggak telinga ya, nah itu bakal puasa. Setiap larangan makruh ketika dilanggar ya itu membatalkan puasa. Seterusnya setiap kita puasa ini setiap kita malam dalam air pasti termasuk air ke dalam tonggak atau telinga kita itu hukum haram. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam fikih. Apabila kita makruh dengan sengaja memasukkan air ya, itu batal. Apabila kita mandi biasanya tidak makruh, kalau tidak makruh ya, kalau yang tidak makruh dalam hukum fikih kalau dimasuk tidak membatalkan. Cari asal perkara apakah fikih itu memakruhkan atau tidak. Kalau makruh dilanggar walaupun itu termasuk tidak dimasukkan dengan sengaja kata. Ada pertanyaan lagi? Apakah? Orang mandi dan tidak masukkan air. Ya, mandinya tidak pilih. Apakah mandinya mendalam di dalam kolam atau di dalam sungai atau sumur menyarankan badannya air itu makruh bisa membatalkan puasa. Lain hanya mandi dengan memberikan air ke kepala ini biasa itu tidak membatalkan. Karena mandi itu tidak makruh. Asalnya tidak ya, asal perkara hukum itu tidak ada mandinya mana. Tidak bisa cepat bilang kita mandi masukkan air itu kan karena membingungkan kita mandinya gimana? Apakah mandinya ke kolam renang, ke sungai, ke sumur yang menyalakan kalau dia cuma di guguran dia tidak apa. Itu tidak bersengaja, tidak sengaja tidak apa. Kalau yang mandi dalam kolam, dalam sungai, ya, sejenisnya kalau dinyalakan kepala dimasukkan ke dalam air, walaupun itu tidak sengaja membatalkan puasa. Menurut pendapat Bapak, saya ada mendengar beberapa orang yang bilang kalau misalnya kita buang air, kita mandi, apa benar? Kita mandi, terus Biasanya buang air. itu mandinya di dalam sungai kan, atau mandi di sungai aja dimasukkan ke masuk badan kita. Dua-duanya. Berbeda-beda. Kalau kita mandi tidak masuk badan kita di air, itu tidak membatalkan. Tapi kalau mandi, sebagian orang mengatakan mandi badan kita berendam, terbuang angin itu membuka angin tersimpan, mampu membuka lubang yang tertutup tadi, bisa membatalkan puasa. Itu dilihat dari segi sudut pandang. Kalau kita lihat bukan itu bisa gimana tuh? Kalau mandi ini badan kita biasa di kamar mandi mengambil dari bak atau dari soalnya kan tidak terbuka, tidak merendamkan badan tubuh kita. Kemudian lanjut Pak, pertanyaan yang kedua,
bagaimana jika ada orang yang menderita asma, nah kemudian itu menggunakan obat hirup inhaler, nah apakah itu kan menurut keadaan ulama itu kan bertentangan, namun di dalam keadaan puasa apakah itu itu bisa hal suatu yang makro yang apa di tiga orang karena sosoknya obat untuk asma ya harus menghirup itu penyakit asal darurat yang dapat lain-lain. Saya kan termasuk orang asma ini. Nah, saya harus mengubah itu dengan cara diurut apa yang terakhir bisa apa namanya mengingatkan dia itu jalan terakhir, jangan mengambil jalan terakhir. Bisa dijemur asma itu kan kalau ada panas jemur itu sampai tenang gitu sesembuh. Yang sedikit mengambil hal-hal yang mudah dari cara-cara yang lain dulu supaya jangan sedikit masalah langsung. Saya kan sudah lama penyakit asma di kantor, cuaca yang dingin, kadang-kadang terlalu panas atau dingin, lalu sering di AC kita keluar kurang lebih 15 menit kayak ini memasukkan apa namanya di dalam hitungan itu kecuali darurat tidak membatalkan tidak ada apa-apa masukkan data di darurat hukumnya melakukan diperbolehkan tidak membatalkan puasa, tapi permasalahannya jangan pada usaha-usaha yang mudah yang makro yang dibenci yang tidak diperbolehkan dan yang darurat banyak cara-cara lain bagaimana untuk menunjukkan asma lebih panas atau dipijat orang yang ahli pada saya ke rumah sakit apa namanya sakit umum. Teman saya itu ada di ruangan paling ujung utara, jadi saya jalan sampai sana teman asmanya. Kebetulan di rumah sakit itu ada tukang pijat yang ahli. Jadi saya datang pertama ditawarin apa namanya ini sebentar saya nggak mau tidak pengalaman tidak mau alhamdulillah selesai dapat kemarin yang baik cari yang jangan memasukkan sesuatu yang ke dalam mau masuk itu misalkan itu hal-hal yang tidak memasukkan apa yang tidak memasukkan ke dalam orang yang keluar. Kemudian bagian yang itu menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak dengan najis yang ada di vaksin, misalnya seperti vaksin AstraZeneca? Kita mengetahui itu selalu ada banyak beberapa saudara yang kita bisa menentukan najis atau tidak najis atau tidak sama persamaannya dengan ketika orang itu pakai hijau kemudian apakah hijau ini tidak apa namanya tidak berasal air ahli itu menanyakan pada yang ahli bidang kosmetik pernah menanyakan Bapak Kasman yang ternama Semaria di mana pada kajian dengan Bapak Kasman ada semangat dengan saya bisa nanti apa
apakah semua pengunjung itu bisa merasa kaya atau tidak? Jawabannya kita harus mengetahui matahari ternyata di ujung itu ada yang bisa, ada yang nembus, ada yang tidak, ada yang mahal, yang biasa. Jadi memberikan hukum adalah di dalamnya kan ada kenal perbuatan ahli medis bilang kepada ahli memakai nanti tidak ada obat sama sekali satu-satunya obat penyelamat nyawa itu hukum itu haram sebenarnya menjadi boleh ada dulu kejadian ada seseorang itu dengan kata tentang terpakai maupun merokok ternyata yang semua jadi ada yang paham bahwa harus lihat dari kaum emas yang di badannya harus emas bisa sembuh kata-kata yang mengganggu tadi tidak bisa apa-apa kalau tidak emas apakah itu diperdagangkan boleh kecuali tidak ada pakaian karena itu jadi cuma nggak boleh banyak sebagai syarat obat vaksin apabila dinyatakan dokter ahli medisnya hindari bila ada darurat kecuali darurat hidup saja lain-lain yang akan kawal. Kan waktu COVID kemarin itu kan Pak banyak juga warga yang membuat obat-obatan. Ini masih cepat juga. Bagaimana itu? Kalau dalam mampu baik walaupun dalam tempat mengulangi lebarannya cepat yang cepat memakai vaksin tadi semuanya terancam lain dengan satu-satunya. Tapi kalau vaksinnya ada yang halal, ada yang nggak halal ditarik semua itu dari apa namanya kendaraan kan berbayar lagi memberikan yang halal dan tidak ada yang hasil. Nah apapun medis yang masuk ke pasti punya apa namanya ada masalah yang membahayakan setiap yang dilarang tidak ada pasti menimbulkan menunjukkan juga orang ada motivasi mengapa malam pasti ada mengalami dampak yang tidak baik bagi Banyak sekali apakah sah ibadah seseorang pria yang saat dia belum kecil di salah satu konsep itu berdiri yang ada pada beberapa masjid. kalau percikan itu nampak dan dia akan melakukan hal kecil kemudian ada yang nampak kita kalau bisa percikan sekarang ke apa namanya ke pakaian kita tapi diperhatikan jadi
kemudian najis ya, najis yang membangun Islam. Makanya saya pernah mengajar dengan ulama dari Indonesia, kemudian ya, semua saya di bawah bersama. Membuat saya sebenarnya ketika menajis ketika masuk kemauan ketika ketika bersama-sama kemarin kita tidak sama kita bilang ketika kita masuk kemauan kita di tempat Bapak ya nah ini yang putus mengalirkan putus belum matang sekali kesetangan siapa putus kita buang mengalirkan teruskan kemauan kita kalau pada yang beberapa kali kita kan usahakan kata beliau dalam khusus pakai sangat orang karena apa yang disebutkan dari mana kemampuannya atas pertanyaan dan usaha dengan memperkuat ya jadi dan tuannya harus pakai selang yang sekali lagi bisa terus berarti harus mengalir terus ya Pak. mengalir terus kalau seperti itu jadi lagi pilihannya bisa terserah sekarang iya ini katakan sebentar wah bisa bukan pantai jelas bagaimana pandangan Bapak jika seorang melaksanakan ibadah namun menggunakan pakaian yang ketat dan hanya sekedar menutup aurat saja? Ada selama mana ya? Selama gini. Tidak ada ya. Ini betul ya? Ini betul ya? Ini di sebelah. Jadi enggak pakainya. Pakainya kita ini. Tidak mau. Ini biasanya orang laki-laki. Kalau perempuan pakai pakaian kata ada ya? Ada luar biasa. Jadi termasuk memang menutupi aurat sampai menggunakan syarat saja. Syarat sahnya dari sholat. Karena sama anak tahu nama itu lupa nama nama adalah melakukan satu lagi betul ya makanya disuruh kalau perempuan jenuh kita coba semua kecuali wajah dan bagaimana kalau ada orang sholat kecuali yang disuruh sauban ketat ya kalian sholat wajib sholat memang kalau sholat menutupi aurat kan kalau pakai pakaian ketat kalau tidak menutupi aurat ya tidak masalah cuman kalau ketatnya sampai
kain itu transparan itu harus ya masalah. Jadi syarat daripada pakaian yang untuk menutupi sholat dipakai dalam sholat itu jenisnya harus menutupi warna daripada kulit. Kita tetap harus menutupi warna kulit. Ada kita dia menutupi atau tidak menutupi. Nah, kalau dia pakaiannya itu hanya itu transparan, bahan biasa dipakai pakaian baru ya. Nah, pakaian baru dia transparan. Jadi ada goda suami saya, kalau sambil di istri ya seperti itu. Apa goda istri suaminya, sah saja. Yang tidur transparan. Nah, tempat sholat juga transparan juga. Dipakai suami yang membuat sholatnya nggak sah, ya seperti itu. Nah, itu yang tidak sah. Kalau dia ketat tapi masih menutupi kulitnya badan, ya masalah. Memang perlu apa namanya di dalam sholat itu ada kata-katanya. Lama dalam sholat, sopan kan? Kayak celana beton. Sopan ya, betul ya. Botol bicara, saya celana dipakai cara muda. Itu aja lah. Kadang pakai kaos saja. Ini berbahaya kaos, kalau celana. Saya lihat itu padahal termasuk obat itu sekelilingnya, bukan rusak aja, tutupi yang pusatnya kan, bokongnya aja kemudian yang lainnya. Dia sekelilingnya. Kalau kita sholat, orang lari biasanya. Kalau orang pakai kaos, tidak ada kan. Itu dia apa namanya? Pas yang berbahaya, pas atau sujud pasti terangkat. Jadi harus ada pakai kaos. Kaosnya harus tetap di sininya apa? Ada di bawahnya. Itu yang masalah pas sujud pasti kelihatan ya. Nah, apalagi nggak pakai sempak kan kelihatan ya pantatnya. Nah, itu kelihatan di sini saya kelihatan ya. Itu ada teman atau yang tidak diperhatikan, maksudnya kaum dan laki-laki itu biasanya dari kaos yang nggak panjang, dia pas sujud saya kan ya. Tapi kalau saya kan ada ya. Jadi tapi ya mana itu masih ada. Jadi kalau pakai sarung aja ya masalah. Kita sholat pakai sarung. Itu beda beda. Nah, biasa saya mencari tadi biasa bukan ada yang itu yang diskusi dengan kalau orang pakai itu jadi apa? Ya di situ kan lagi ya sudah tertutup semuanya. Tapi yang masalah tadi kalau pakai baju atau kaos yang ketat, yang masalah itu masih sujud. Perhatikan. Ya, kalau memang menutupi dari awal sampai dari takbir sampai salam tidak ada masalah, buat sujud, ya, buat duduk dan buat sujud, ya gerakan-gerakan sholat
itu dia tidak tersingkap, ya benar salah. Tapi kalau pakai pakaian kaos ketat itu terbuka ketika di tengah-tengah sholat, dan dia biarkan saja, jadi ada dua jawabannya. Kalau dia pakai itu bisa menutupi dari awal sampai akhir sholat, itu tidak masalah. Tapi kalau kata tadi cuma dia di tengah-tengah dia terbuka, ya karena bedanya ya saya bisa. Banyak sekali memang nggak disadari, atau memang cuek aja, atau memang nggak tahu juga lagi itu. Banyak sekali ditemukan di lapangan. Kaos. Jadi kalau pakai kaos, waktu bisa sampai bisa jadi apa ya? Untuk apa? Kemudian itu sendiri Kan masih sebesar bisa nanti sampai bisa apa namanya bisa sekarang kan ada teman-teman lagi ya, teman-teman lagi masih semuanya pakai bajunya, kami bisa kasih penjelasan atau mereka melakukan ya sadar atau mengetahui bagi semuanya suatu harus walaupun salah-salah sholat semuanya harus salah-salah ini karena salah jadi salah itu kalau nggak ada ya bisa mau masa apa aku bisa terus salah satu dua masalah kalau tidak syarat saya nikah berarti sesuatu ya nikah sesuatu itu yang harus adalah sesuatu yang dengan adanya sesuatu tersebut ada yang baik dan tidak ada sesuatu tersebut. Jadi kalau umumnya menutupi aurat itu adalah syarat sebuah sholat. Tapi kalau tidak ada menutupi aurat maka sholat wali adalah hukum. Kalau ada wali ada dari saya ingin bertanya mengenai orang perempuan ketika sholat. Itu saya ada demo di sosial itu kan, ketika perempuan itu sholat sujud itu telapak tangan harus menyentuh sajadah. Itu menurut Ustaz benar atau tidak? Dan kemudian area dagu ditutupi ketika perempuan itu sholat, itu katanya tuh harus disamin apa masalah auratnya auratul nisa tidak cukup sholat. Bisa punya perempuan di dalam sholat juga jamin bagaimana di rumah itu kalau Allah itu ya jamin bagiannya tidak ada jadi malah berapa sholat semua badannya hal semua dan wajib itu wajib adalah ada ya sholat dulu kalau wajib itu wajib dibaca. Di masuk ini kedua lagu dua ya
banyak dahulu kan kalau kamu masih buat untuk dia bilang awalnya apa ya atau namanya senjata kayak tadi ya jadi kalau harus dan terus bagaimana ya lama karena rambut itu tajam bisa menembus walaupun rambut muka nah itu kan dia nembus tapi kalau melihat rambut satu aja kemudian bagaimana kalau perempuan pas sholat sujud itu harus ditempel apa yang saja kalau nggak ada saja kalau dia sholatnya pakai ambal mesti lantai nggak ada terlalu kita tonton apa pak yang temanya itu bukan maksudnya bukan dia sujud tangannya harus nempel di sajadah bukan masalah itu maksudnya itu adalah tidak hanya untuk perempuan saja semua orang yang sholat ketika dia sujud ya maka tidak boleh sujud di atas sesuatu yang di bawah sesuatu yang dipakai di atas sesuatu yang dipakai dia ketika sholat dan ketika dia bergerak itu bergerak contoh yang kena tadi panjang ketika dia sujud apa ini panjang orang atau orang laki-laki pakai apa namanya sorban pas sujud sorbannya yang dia pakai pas sujud cuma dia sujud dia sujudi nah ini yang maksudnya bukan dia harus sujud harus sholat apa namanya maksudnya adalah tidak boleh orang yang sholat itu sujud di atas sesuatu yang dia pakai terutama yang bergerak dengan gerakan panjang kemudiannya dari bulan tahu ya kalau panjang itu ya lo Mas Yanto Pak Yanto lagi tapi ada tamu nih ada lagi ya oke oh iya bentar ya betul itu ya maksudnya itu tidak boleh orang sholat itu sujud di atas sesuatu yang pakai kenang ya atau sajalah itu sujud diikirkan dulu pak ya nggak naikkan di sini kan iya tapi itu sujud loh Yang wajib itu harus kelingannya ya Pak, harus dari tulang. iya kali kan ini
7. Kaki, jari kaki. Jadinya apa? Kalau 8 apa? Hati adalah hati. Kamu 7 juta juga. Kalau itu kita tidak sujud ya sujudkan. Dia sujud, jadi tidak boleh kalau kalian masuk dulu dari sini. Kalau anggota badan satunya kan betul. Kalau semuanya anggota badan tidak ada perasaannya, berlawanan itu harus sih. Untuk wajah aja namanya dari aja. Ini sesuatu yang ditutupi kan ini kalau kali pak ini doliran berarti nah kata-kata tertutup karena panjang. Kadang kalau pas kita gini kan kadang kita tarik. Pakai kamus aja gitu. Tarik sini kan. Biasanya paling dulu apa begitu yang mereka Terakhir Pak, mohon nasihat Bapak kepada kami para mahasiswa penuntut ilmu agar semangat mencari ilmu serta ilmu yang kami peroleh berkah dan bermanfaat. masalah siapa mencari ilmu itu adalah susah. Sedikit. Untuk itu, ada orang mengambil ilmu adalah jadi bermanfaat. Itu menurut orang mencari ilmu itu harus bahagia. Artinya bahagia tetap dia cinta. Cinta pada ilmu, cinta pada hormati guru, awal sholat, hormatan wasulah, kita kita orang bisa sukses jalan yang akan meskipun ada di dalam Al-Quran yang sekolah tidak paham, tapi kalau saya melihat nggak paham saya harus
semangat itu maksudnya. Kalau nggak semangat dia dia menyampaikan itu pantangan orang yang tidak berilmu ketika ada ilmu yang materi atau ilmu yang berbeda itu tidak akan bisa meskipun dia bisa itu tidak bisa suruh tidak karena itu adalah yang terjadi. Meskipun nggak kamu dengarkan, itu adalah salah satu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bertakwa, beranjung. Kalau kita bertakwa, maka Allah Ta'ala yang ngasih. Makanya, meskipun kita nggak paham pada waktu pada untuk pada dia, insya Allah nanti pada kemudian hari kita akan tahu. Dia itu ya proses harus tetap berjalan dengan baik, presentasi kita. Tapi proses itu baik, proses tidak akan mustahil kita hasil dari proses ini. Ada proses kita lihat pesan saya jadi ada itu jadi siapa saja yang kita sampai ke kesimpulannya. Dan mau acara di situ saya adalah ikut tinggi yang kita sampai ke silakan mau dijual atau itu jawab itu bisa kita lakukan dengan baik insya Allah akan mempunyai ilmu yang berkah. Nah ilmu itu ada dua, ilmu manusia, ilmu filosofi. Ilmu itu dia yang belajar usaha. Nah, Allah Ta'ala ngasih lagi ilmu namanya usaha. Yang tidak bisa kita ambil dari ilmu langsung dari Allah SWT. Karena bagaimana dengan dan di situ satu lagi amalkan apa yang sudah satu bab ya. Nanti Allah Ta'ala akan mengajar ilmu yang kita Nabi itu sejati man amila bima amila wa rasulullah bima malam bahkan satu ilmu maka utamakan mengajari dia sendiri ilmu yang tidak dia tahu ya target itu mengamalkan apa suci yang satu bab utamakan seluruh lebih baik daripada belajar sampai dunia sisinya satu bab kita pelajari dari ilmu utamakan itu lebih baik daripada dunia sisi satu bab dari ilmu kita pelajari lebih baik daripada seluruh sebelas ini biasa besar karena masalah aku mau jadi orang dikit ya. Orang punya jasa ini ternyata rezekinya di sini ya. Orang punya jasa kedokteran tapi ternyata dia penjual angkat banyak itu kita ambil saya jasa saya ya, kipas jadi saya juga bahwa asal sosial kita belum ada apa dia susah semuanya. Profesor.
Ini luar dia. Tidak ya, itu bukan cara. Bagus. Sudah dapat sebetulnya. Tapi kita terima kasih.